Kesan Sandy Walsh hadapi mega bintang Ronaldo. Update pemain abroad Timnas Indonesia. PSSI buka pintu pemain keturunan Timnas U17. Punggawa Garuda yang terancam tersingkir jika Sirus Margono dipanggil. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI buka pintu pemain keturunan Timnas U17. Setelah penambahan pemain keturunan di Timnas Senior berhasil mengangkat nama skuad Garuda, nampaknya Timnas U17 juga ingin menggunakan strategi gacornya PSSI tersebut. Seperti diketahui, tim Merah Putih Muda berhasil menyabet tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Turnamen itu akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Lawan-lawan yang akan dihadapi anak asuh Nova Arianto juga tidak kacangan. Ada banyak tim dari Eropa, Afrika, dan Amerika yang sudah menanti Evandra Florasta DKK di turnamen tersebut. Oleh sebab itu, UK merasa tambahan pemain keturunan akan sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan mereka akan menghadapi turnamen yang lebih berat lagi, agar tim Garuda Asia bisa bersaing secara kompetitif di panggung dunia. Lebih lanjut, UK turut memberi imbauan kepada PSSI perihal program tersebut. Ia tak ingin Timnas U17 dipenuhi oleh nama-nama pemain keturunan. Menurutnya, PSSI juga harus memberikan ruang kepada para pemain lokal. Sebab pemain-pemain seperti Zahabi Goli DKK adalah bibit unggul untuk Timnas Indonesia level senior di masa yang akan datang. UK menjelaskan bahwa untuk Piala Dunia U17 nanti 3 atau 4 pemain keturunan saja sudah cukup. Sejauh ini, Timnas U17 Indonesia masih memiliki 2 pemain diaspora saja. Pertama, ada Matthew Baker yang kini membela tim kelompok umur klub asal Australia yakni Melbourne City. Lalu ada pula Lucas Lee yang berkarir bersama tim junior asal Amerika Serikat Ballistic United. Punggawa Garuda yang terancam tersingkir jika Sirus Margono dipanggil. 1. Nadeo Argawinata. Nama Nadeo Argawinata menjadi salah satu nama yang berpeluang tersingkir jika nantinya Sirus Margono masuk ke dalam Timnas Indonesia. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, nama kiper asal klub Borneo FC Samarinda ini memang sempat menjadi andalan Timnas Indonesia pada kurun waktu 2021 hingga 2022 silam. Namun, perlahan-lahan performanya kalah saing dibandingkan dengan kiper asal Persebaya Surabaya Hernando Ari. Bahkan, kini Nadeo Argawinata lebih sering duduk di bangku cadangan dibandingkan menjadi pilihan utama di sektor kiper Timnas Indonesia. 2. Hernando Ari. Kiper yang dikenal memiliki tubuh cukup pendek ini menjadi salah satu tulang punggung Timnas Indonesia dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 silam. Meskipun hanya memiliki tinggi 179 cm yang merupakan kiper terpendek di Timnas Indonesia saat ini, Hernando Ari dianggap sebagai salah satu kiper dengan style permainan modern dan memiliki kemampuan build up cukup baik. Kiper yang masih berusia 22 tahun ini memang menjadi salah satu andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Namun, Hernando Ari juga dikenal sebagai kiper yang mudah cedera dan kerap masuk ke masa pemulihan karena cedera pundak kambuhan yang dideritanya. 3. Muhammad Riyandi. Nama Muhammad Riyandi juga menjadi salah satu kiper yang berpeluang tersingkir dari Timnas Indonesia dengan hadirnya nama Sirus Margono nantinya. Hal ini dikarenakan kiper yang menjadi andalan klub Persis Solo ini memiliki performa yang kurang begitu baik di musim 2024-2025 ini. Bahkan dirinya dalam 3 pemanggilan skuad ke Timnas Indonesia terakhir lebih sering dikesampingkan oleh Sintayong maupun Patrick Kluivert. Bersama Timnas Indonesia, dirinya sudah mengoleksi 5 pertandingan sejak menjalani debutnya di tahun 2021 silam. Update pemain abroad Timnas Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia yang berlaga di luar negeri baru-baru ini memberikan kabar terupdate mengenai penampilan maksimalnya dengan klubnya masing-masing.
Kita awali dari Eleanor Reinders. Pemain serbabisa timnas Indonesia itu kembali bermain untuk PSIS Zwolle kala bertandang ke markas Feyenoord. Dalam laga tersebut, Eleanor bermain sebagai bek kanan. Pemain berusia 24 tahun itu tampil menjadi starter dan bermain penuh 90 menit. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu mendapat rating 6,4 dengan catatan 95% akurasi umpan dan menciptakan satu tendangan mengenai mistar gawang. Sayangnya, Eleanor gagal membawa PSIS Zwolle meraih kemenangan dan harus babak belur karena menelan kekalahan 0-4 dari Feyenoord. Hasil ini tak membuat PSIS Zwolle aman dari playoff degradasi. Eleanor Reinders DKK berada di posisi 15 hanya berjarak 7 poin dalam 4 laga tersisa dari Willem II. Geser ke Inggris, Nathan John juga kembali bermain untuk Swansea City U21 dalam lanjutan profesional U23 Development League. Gelandang timnas Indonesia itu bermain kembali sebagai starter saat melawan Coventry. Namun, Nathan John hanya tampil selama 45 menit. Swansea City U21 pun harus puas menelan kekalahan 1-2 dari Coventry. Sementara itu, klub winger keturunan Indonesia Milano Jonathans yakni FC Utrecht memastikan 1 tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Kepastian itu setelah mereka menang tipis 0-4 di kandang RKC Waalwijk dalam lanjutan Liga Belanda musim ini. Kemenangan itu membuat poin FC Utrecht tidak akan terkejar lagi oleh Twente yang menempati peringkat kelima. Kesan Sandy Walsh hadapi mega bintang Cristiano Ronaldo. Momen tak terlupakan dialami pemain timnas Indonesia yang berposisi sebagai bek kanan Sandy Walsh itu kala menghadapi klub besutan mega bintang Portugal Ronaldo. Seperti diketahui, Sandy Walsh menjadi bagian dari skuad yang diboyong ke Jeddah untuk menghadapi Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Laga perempat final AFC Champions League Elite 2024-2025 akan dilaksanakan terpusat di Jeddah, Arab Saudi, tepatnya di Stadion King Abdullah Sport City dan Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City. 4 pertandingan digelar secara bergantian sejak 25 April hingga 27 April di 2 stadion tersebut. Sandy Walsh telah menjalani sesi latihan perdana bersama Yokohama F. Marinos di Arab Saudi lawan Al Nassr di perempat final AFC Champions League Elite. Dalam unggahan Yokohama F. Marinos di Instagram, Sandy Walsh dan kawan-kawan sudah memulai latihan di Jeddah pada Rabu kemarin. Sementara jadwal Al Nassr versus Yokohama F. Marinos berlangsung di Jeddah pada minggu ini. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan perasaannya yang sangat menyenangkan bersama Yokohama Marinos saat melawan Al Nassr yang diperkuat Ronaldo. Dalam unggahan itu, pemain timnas Indonesia Rizky Ridho turut memberikan komentar untuk menyemangati Sandy Walsh. "Gas abangku," ucap Rizky Ridho. Tentu saja pengalaman langka itu menjadi momen berharga Sandy Walsh bertemu dengan pemain bintang dunia GOAT Ronaldo.